Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama saya berterima kasih kepada seluruh jajaran, semua pihak-pihak yang telah menjadi sebab terselenggaranya acara ini di malam hari ini, dan tentunya ini merupakan satu kehormatan bagi saya telah diundang secara resmi di tempat ini untuk menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan menjadi kaya yang memberi manfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membalas kebaikan mereka-mereka yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan amalan ini sebagai datang pahala untuk mereka dan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan mereka pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang paling indah, yakni bermajelis ilmu, bertafakuh fikih, yang mana majelis ilmu ini adalah sebuah kegiatan, sebuah acara yang paling dicintai dan paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya kegiatan ini sehingga para malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, mereka pun ikut serta untuk menghadiri kegiatan majelis ilmu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Kata beliau, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan ilahi. Mereka akan diliputi rahmat, dan para malaikat ikut serta menaungi mereka, dan juga orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebutkan nama-nama mereka dianggap di hadapan para malaikat, membanggakan mereka. Maka dari sini kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkumpul di acara ini, dan kita berharap agar supaya kegiatan ini bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan, dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya meminta sedikit pada jemaah sekalian agar supaya kita lebih fokus mendengarkan dari apa yang akan kita sampaikan, sebab kita insyaallah ta'ala sudah berkomitmen bahwa tidak ada yang kita sampaikan, tidak ada yang kita bawakan kecuali ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlukan untuk penghormatan, untuk pengagungan dari apa yang kita sampaikan tanpa melihat siapa yang berbicara.
Tidak perlu melihat siapa yang berbicara. Tapi sekarang kita lihat, kita dengarkan bahwa yang kita bawakan adalah Al-Quran dan hadits Nabi SAW, maka perlu pengakuan akan hal tersebut. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, berbicara tentang menjadi orang kaya merupakan ambisi dari setiap manusia, baik yang tua, yang muda, laki-laki atau perempuan. Setiap kali kita bekerja, berdagang dan berbisnis, ada sebuah harapan yang ingin kita capai, dan biasanya harapan tersebut agar supaya kita menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Alhamdulillah, dalam agama Islam, untuk menjadi orang kaya tidak selamanya tercela. Untuk menjadi orang yang berkecukupan tidak setiap tidak setiap cita-cita tersebut menjadi tercela dan tidak terpuji. Hanya saja perlu diperhatikan, orang yang bercita-cita atau mendambakan untuk menjadi orang yang kaya, itu biasanya sulit bagi mereka untuk sulit bagi mereka untuk mensyukuri nikmat, apalagi ketika mereka sudah berlimpahkan harta, memiliki banyak aset, memiliki banyak harta yang tersisa atau yang semisalnya. Seringkali mereka-mereka yang sudah hidup berkecukupan membuat mereka lupa diri dan tidak sadar bahwa ternyata dari sekian banyak yang mereka dapatkan itu merupakan murni pemberian dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa, seorang yang kaya itu pada setiap atau sebagai kondisi mereka terpuji. Mereka terpuji jikalau dengan niatan, dengan ambisi, dengan kekayaannya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya. Namun perlu diketahui pada kesempatan kali ini untuk jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, bahwa biasanya orang yang berambisi untuk menjadi orang yang kaya ada niat yang buruk masuk pada amalan-amalan mereka. Apa itu? Biasanya mereka ingin menjadi orang kaya hanya karena untuk dihargai, untuk memperbaiki status sosial, agar menjadi orang yang dipandang oleh banyak masyarakat. Niat seperti ini adalah niat yang tercela. Kalau seandainya di awal dia bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, berdagang atau berbisnis, dia mengharapkan dengan niat yang baik, dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan jabatannya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, maka dengan niatnya itu dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang memiliki niat yang baik ketika dia hendak menjadi orang yang kaya, apakah ketika dia sudah menjadi orang yang kaya, sangat sedikit di antara mereka yang punya niat yang baik. Banyak-banyak di antara manusia di zaman sekarang, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kalau sudah menjadi kaya lupa diri, lupa waktu, lupa segalanya, sehingga banyak dari ibadah-ibadah yang terlantarkan. Yang paling parahnya ketika sudah muncul rasa ujub dan bangga diri terhadap apa yang dia dapatkan. Oh, saya mendapatkan harta ini karena kecerdasan saya mendapatkan mobil mewah, saya bisa mendapatkan pangkat yang tinggi karena kehebatan saya, karena skill yang saya miliki. Ini sudah tercela dan bisa mengarah kepada tindakan kekufuran. Ia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan itulah pernah terjadi pada Qarun, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah kisahkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang Qarun, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan Qarun, yakni dengan cara ditenggelamkan ke dalam bumi bersama dengan harta kekayaannya. Makanya ada istilah zaman sekarang, kalau seorang mendapatkan harta di bawah tanah, apa istilahnya? Harta karun, kan?
Itulah kenapa disebut dengan istilah demikian. Memang pada dasarnya Qarun bersama dengan kerajaannya, dengan semua hartanya, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Ketika Qarun tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, banyak harta yang dimiliki, berbagai aset yang telah dia raih, itu semuanya tidak membuat dirinya sadar, bahkan dia sandarkan segala nikmat tersebut kepada dirinya. Allah mengungkapkan dalam firman-Nya tentang ucapan Qarun, wa qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Dan berkata Qarun, sesungguhnya saya mendapatkan harta ini disebabkan karena ilmu saya, kata Qarun. Apa akibatnya dengan ucapan tersebut? Allah binasakan Qarun dengan cara ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam tanah. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami tenggelamkan Qarun bersama semua aset dan kekayaannya. Tidak bermanfaat lagi. Tidak ada manfaat harta kekayaannya, tidak ada manfaat dari apa yang dia miliki ketika dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Karena itu para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi kaya, orang yang sudah terlanjur kaya, atau orang yang berambisi untuk menjadi orang yang kaya, perlu diketahui bahwa sepanjang Anda punya niat yang baik, maka insya Allah ta'ala dengan niat yang baik tersebut Anda akan mendapatkan pahala. Dan sebaik-baik orang yang kaya adalah orang yang bisa melaksanakan dari berbagai nilai-nilai ibadah. Mereka-mereka yang mereka-mereka yang bisa memberikan manfaat banyak orang dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Karena memang secara umum manusia yang terbaik adalah mereka-mereka yang bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Anfa'un nas atau khairun nas anfa'uhum linnas." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Ini hadis harusnya menjadi motivasi kepada kita semuanya. Ternyata untuk menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara kekayaan. Ternyata prestasi yang sebenarnya bagi seorang muslim dan muslimah adalah ketika dia bisa memberikan manfaat untuk banyak manusia. Walaupun dia orangnya biasa-biasa saja, dari segi status sosialnya dia terbilang sebagai orang yang biasa-biasa saja, hartanya juga tidak begitu banyak, namun ketika dia bisa menjadi orang yang memberikan manfaat untuk banyak manusia, maka dia pun akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang secara umum bahwa kita selaku manusia yang memiliki potensi, yang memiliki kelebihan apapun bentuknya, kelebihan harta, kelebihan ilmu, iya, kita punya jabatan, kita punya apapun yang bentuknya kelebihan, itu secara umum harusnya kita gunakan untuk memberikan manfaat banyak orang. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba sepanjang hamba itu senantiasa membantu orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi siapa di antara kita yang tidak mau dibantu oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan kemudahan dari Allah? Jadi kawan-kawan sekalian, para jemaah sekalian, adik-adik dan para ibu-ibu di belakang sana, iya, setiap dari kita itu pasti mengharapkan agar supaya dari segala aktivitas kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, tidak ada hambatan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu harapan kita dan tambahan kita. Nah, solusi agar supaya seorang bisa mendapatkan
kemudahan dan kelancaran dari setiap aktivitasnya, maka ingat satu pesan dari Nabi SAW, berilah manfaat orang lain, berikanlah kemudahan untuk orang lain, insya Allah kita pun akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu seorang hamba, dibantu rezekinya, dibantu pekerjaannya, dibantu ketika dia mencari nafkah, ketika dia bekerja, ketika dia berdagang, dibantu dalam segala urusan. Tapi dengan catatan, dia sendiri harus memberikan bantuan kepada orang lain. Baik, para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan kepada jemaah sekalian dengan sebuah hadis yang saya mengajak kepada semuanya agar supaya kita lebih memperhatikan dari hadis yang akan kita bawakan. Hadis yang sangat indah yang merupakan wejangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, innamat dunya di arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia dengan segala isinya hanya diperuntukkan untuk 4 jenis manusia. Iya, ternyata dunia itu dengan segala kemewahannya, dengan segala keindahannya hanya diberikan kepada 4 jenis manusia. Yang pertama kata beliau, abdin razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasil fihi rahimahu wa ya'lam billahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil. Kata beliau, yang pertama adalah seorang hamba. Hamba di sini masuk laki-laki dan perempuan. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki kepadanya berupa harta dan berupa ilmu. Jadi memang ada seorang manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan kepadanya dengan diberikan harta, diberikan ilmu. Baik, tentunya di sini banyak yang bertanya, ilmu apa yang dimaksudkan? Apakah ilmu dunia? Apakah ilmu IPS, IPA atau yang lainnya? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya setiap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kalimat ilmu dalam Al-Quran atau hadis, maka yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Iya, hampir semua kalimat ilmu yang tercantumkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah seorang hamba, ya Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu, sudah kaya, lagi berilmu dia paham syariat, dia paham agama, dia tahu tata cara ibadah yang benar, dari salat, dari puasa, dari zakat, dari haji. Dia bukan orang sembarangan, dia bukan, mohon maaf, bukan orang bodoh. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dosa, mana ibadah, mana ketaatan, mana adat. Dia bisa bedakan disebabkan karena ada ilmu yang dia pegang. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fahuwa yattaqi fihi rabbahu." Dengan ilmu yang dia miliki, maka menjadikan dirinya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terbaik. Mereka yang sudah diberikan harta jadi orang yang kaya, kemudian dengan harta itu membuatnya semakin bertakwa kepada Allah. Tapi ingat, yang seperti ini sangat jarang diketemukan di zaman modern seperti ini. Hampir-hampir kebanyakan orang-orang yang diberikan harta oleh Allah lupa diri, tidak kenal agama, tidak rajin beribadah, tidak taat beragama, tidak mengeluarkan zakat, malas mengerjakan salat. Kalaupun mereka taat beragama, maka biasanya mereka tidak paham tentang ilmu-ilmu agama. Kalau ditanya tentang permasalahan bagaimana tata cara salat Nabi yang benar,
Hampir kebanyakan mereka yang diberikan kelapangan harta, jawabannya saya tidak tahu. Iya. Ketika ditanya tentang tata cara puasa yang benar, kebanyakan di antara mereka memberikan jawaban yang sama, saya tidak tahu. Padahal harusnya seorang semakin banyak hartanya, itu membuatnya semakin gencar dan semakin giat dalam beribadah. Semakin banyak ibadahnya dan semakin rajin belajar. Itulah kata Nabi SAW, orang yang pertama yang dunia diberikan kepada mereka adalah mereka yang punya harta dan punya ilmu. Dengan ilmu yang dia miliki, membuatnya semakin bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dengan hartanya juga dia senantiasa menyambung tali silaturahmiyah. Berbeda bagi mereka yang punya harta, punya kekayaan, kemudian tidak punya ilmu. Biasanya apa yang terjadi? Biasanya terjadi dia putus tali silaturahmiyah, dia bersempit relasinya, dia hanya berkawan dengan orang-orang yang semisalnya, dia hanya berkawan dan berinteraksi dengan orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, orang-orang yang punya kepentingan dari orang atasan. Dia tidak mau berkawan dengan orang-orang di bawahnya, karena bagi dirinya dia sudah terkenal, sudah punya banyak harta. Gengsi bagi dirinya untuk merendah berkawan dengan orang-orang di bawah dirinya. Tapi ini tidak. Ada seorang hamba yang dia diberikan harta dan ilmu oleh Allah, dengan harta itu senantiasa bertakwa kepada Allah, ditambah dia sambung tali silaturahminya, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tahu ada hak terkait dengan harta yang dimiliki, yaitu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu jemaah sekalian? Yaitu tentang harta yang dia miliki, itu semuanya ada hak yang harus kita tunaikan. Apa haknya? Kita wajib mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Sebab itu harta, perhatikan di sini, harta yang kita miliki, kalau seandainya gambarannya kita memiliki uang di rekening 100 juta, ingat 100 juta itu tidak semua kepemilikan kita. Tidak semuanya boleh kita nikmati, tidak semuanya lantas bisa kita gunakan. Pada harta kita, contohnya 100 juta, pada sebagiannya ada haknya fakir dan miskin, ada haknya orang tua, ada haknya anak dan istri, ada haknya orang lainnya harus kita tunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka dia akan menjadi sebab petaka pada hari kiamat. Harta yang kita simpan, harta yang kita timbun, kemudian kita tidak kita tidak tunaikan haknya, maka kelak di kemudian hari harta itu akan menjadi sebab dia akan mencelakakan kita pada hari kiamat. Iya. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi orang yang pertama ini, fahadha bi afdhalil manazil, maka yang pertama ini orang yang diberikan harta, diberikan ilmu, adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan wa huwa sadiqun niyyah wa yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan wa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua adalah seorang hamba yang Allah hanya berikan kepadanya ilmu, tapi Allah tidak berikan kepadanya harta. Iya, mungkin adik-adik sekalian di sini, inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Mereka diberikan ilmu oleh Allah, punya hafalan Quran, mereka paham agama, mereka senantiasa belajar Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Jadi ada jenis manusia yang mereka hanya diberikan ilmu, tapi mereka tidak diberikan harta. Tadi ingat, orang yang kedua ini ternyata punya kedudukan sama dengan orang yang pertama. Kenapa demikian? Apa yang membuat orang yang kedua ini bisa sama kedudukannya dengan orang yang pertama? Padahal orang yang pertama itu punya dua kelebihan, kelebihan harta dan kelebihan ilmu. Orang yang kedua hanya diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan bahwa sadiqun niyyah, karena dia punya niat yang tulus, niat yang baik. Wa yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan, karena dia punya niat yang baik dan dia mengucapkan, kalau sekiranya Allah berikan kepada saya harta dengan seperti hartanya fulan,
Dia tidak punya harta ini, tapi dia punya ilmu. Dengan ilmunya dia berharap kepada Allah, dan dia mengucapkan, kalau seandainya Allah berikan kepada saya ilmu, saya diberikan harta seperti si fulan, maka saya akan mengamalkan dengan sebuah amalan yang dikerjakan oleh si fulan tadi. Berarti karena dia punya niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang yang kedua disebabkan karena niat yang baik tadi. Fa'ajruhu mathawa, maka kedudukannya pun sama dengan orang yang pertama. Iya, makanya saya sampaikan kepada dia, mas, kita kalau seandainya hingga hari ini belum diberikan oleh Allah kecukupan, harta kita masih seadanya, kita sudah berjuang mati-matian untuk mencari rezeki, bisa memperbaiki status sosial kita, tak kunjung datang dari apa yang kita harapkan. Bersabar. Selama Anda punya niat yang baik, ketika Anda berniat, jika seandainya Allah berikan harta kepada Anda akan melaksanakan membayar zakat, Anda akan memberikan manfaat untuk banyak orang, Anda akan memberangkatkan haji untuk kedua orang tua, Anda akan membangun masjid, maka yang seperti ini Anda akan mendapatkan pahala disebabkan karena niat yang baik tadi. Jadi sebenarnya seorang muslim dan muslimah untuk mendapatkan pahala dalam agama Islam sangat mudah sekali. Untuk mendapatkan pahala bagi mereka-mereka yang sudah membangun masjid, membangun pondok pesantren, kan pahala mereka besar ya, banyak sekali itu. Tapi kita yang belum bisa melakukan hal tersebut bisa mendapatkan pahala yang sama dengan mereka-mereka yang sudah membangun masjid, mereka-mereka yang sudah membangun pondok pesantren, membangun fasilitas umum, memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Iya, bagaimana caranya? Harus punya niat yang baik, niat yang tulus, dan kita ucapkan pada lisan kita, kalau seandainya Allah berikan harta kepada saya, dengan harta itu insya Allah saya akan berangkatkan haji orang tua saya. Tapi bukan sembarangan ucapan, dia punya niat yang baik di situ, tulus niatnya. Iya, saya kalau punya harta ini betul-betul saya akan gunakan dan saya akan bayar zakat, saya akan bantu fakir miskin, saya akan lunasi hutangnya orang-orang, saya akan mudahkan urusannya orang, saya akan berikan pinjaman kepada orang lain. Siapa yang mendapatkan kesulitan, saya akan bantu dia. Ini seperti ini, orang-orang yang seperti ini, walaupun dia duduk-duduk di kantornya, duduk-duduk di rumahnya, sepanjang dia hadirkan niat yang baik tadi, dia akan mendapatkan pahala. Sama pahalanya dengan orang-orang yang sudah memiliki banyak amalan tadi. Iya, luar biasa tidak? Luar biasa sekali itu dalam agama Islam. Tapi ingat, ini hanya didapatkan bagi mereka yang sudah punya ilmunya, dan sudah sampaikan ilmunya. Untuk mendapatkan pahala yang besar tadi, tidak perlu kita memiliki harta yang banyak. Sepanjang seorang punya ilmu, dia tahu caranya untuk mendapatkan pahala yang banyak, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang banyak dengan niat yang baik tadi. Kemudian orang yang ketiga, kata Nabi SAW, iya, وَعَبْدًا رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Orang yang ketiga adalah seorang hamba, kata Nabi, adalah yang dia hanya diberikan oleh Allah atau tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Artinya, mohon maaf sekali, dia sudah miskin harta, miskin ilmu pula. Sudah miskin harta, tidak kaya-kaya, bekerja banting tulang siang malam, peras keringat, pagi ketemu pagi, siang ketemu siang, malam ketemu malam, bekerja terus menerus, kemudian ternyata tak kunjung kaya. Iya, masih banyak utangnya sana sini. Kemudian di sisi yang lain, dia juga miskin ilmu, tidak belajar agama lagi, tidak beribadah juga. Iya, sering meninggalkan salat. Coba saya tanya kepada semuanya, kita ini sebagai manusia hidup di dunia, kita harus tahu apa sebenarnya Allah ciptakan kita di dunia ini. Dengan maksud apa Allah ciptakan kita? Hanya sekedar untuk bersenang-senang, berfoya-foya, duduk santai, nongkrong dengan kawan-kawan di warkop, di tempat ini, di sana, atau untuk apa? Kalla wa Rabbi, Allah ciptakan kita di dunia, laki-laki perempuan, dengan satu maksud yang sangat indah.
hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita selaku orang yang bekerja, apapun status pekerjaan kita, apapun dari pekerjaan kita itu, tolong jangan sampai pekerjaan Anda, jangan sampai kesibukan Anda membuat Anda lupa untuk beribadah. Silakan bekerja, silakan Anda menjadi pegawai, silakan Anda berbisnis, tapi tolong jangan pernah berani untuk meninggalkan salat, jangan pernah berani untuk meninggalkan ibadah. Sebab kita hidup di dunia ini bukan semata-mata untuk bekerja, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan hanya karena kita mengejar proyek, kita mengejar gaji yang senilainya 3 juta, 4 juta, 5 juta, kemudian rela meninggalkan salat. Apa nih? 3 juta berapa senilainya itu? 4 juta berapa gaji Anda? Berapa gaji Anda? Kerja di sini, kerja di sana, berapa gaji kita? Kalaupun saya katakan walaupun gaji Anda 30 juta, itu sangat kecil dibandingkan dengan ini salat berjamaah, dibandingkan dengan Anda satu kali sujud di hadapan Allah, itu nilai jauh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Iya. Bayangkan ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa ada orang yang ketiga yang sudah tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu juga. Iya. Dengan miskin hartanya tadi, dengan miskin ilmunya, dia tidak bertakwa kepada Allah. Mohon maaf, kalau saya bisa bahasakan orang seperti ini sudah miskin juga, kemudian tidak taat beragama juga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, fa inna ashqal ashqiya man yajtami alaihi faqrud dunya wa adabul akhirah. Perhatikan, ini pesan Nabi SAW menyebutkan bagaimana ada orang yang paling celaka pada hari kiamat. Orang yang paling celaka itu siapa? Kata Nabi adalah orang yang sudah miskin di dunia, di hari kiamat sudah mendapatkan siksaan lagi. Ini orang yang paling celaka ya. Sudah di dunia banyak hutangnya, sudah di dunia direndahkan oleh manusia karena status sosialnya sangat di bawah, kehidupannya sangat memprihatinkan, punya berharap, punya mobil, punya rumah, tak kunjung datang, tidak bisa diwujudkan cita-citanya. Hingga hari ini rumahnya masih mangkrak, sudah miskin di dunia, kemudian ternyata pada hari kiamat disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ashqal ashqiya, kata Nabi, orang seperti ini adalah orang yang paling celaka. Iya. Mendingan, masih lebih mending mereka yang bergelimang harta di dunia, kemudian pada hari kiamat disiksa oleh Allah, mendingan dia. Kenapa? Di dunia dia sudah merasakan nikmat. Iya. Namun yang paling parahnya, dan sering kita jumpai betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka sudah, mohon maaf, sudah keadaannya sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan, kemudian ternyata dia pula tidak taat beragama. Iya, tidak pernah mengerjakan salat, tidak tahu baca Quran, tidak pernah juga berpuasa di bulan Ramadan, tidak pernah bersedekah juga. Iya, tidak juga dia berbakti sama orang tuanya. Ini adalah orang yang paling celaka, kata Nabi SAW. Jadi yang ketiga, kata Nabi, adalah ini orang yang paling rendah kedudukannya dengan miskin hartanya dan miskin ilmunya tadi. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak sambung silaturahminya, dan dia tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keempat, sebagai kesimpulan penutup kajian kita di malam hari ini, Pak. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa'abdin lam yarzuqallahu malan wa la ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la amantu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa awizruhu ma sawa. Orang yang keempat ini adalah orang yang hanya diberikan ilmu, dan tidak diberikan harta. Kemudian dengan ilmunya dia juga tidak bersedekah, tidak beramal, tidak beribadah. Maka orang keempat ini juga sama kondisi dengan orang yang ketiga. Sebagaimana orang yang ketiga, orang yang paling rendah derajatnya, maka orang yang keempat juga sama dengan orang yang ketiga. Orang yang paling rendah derajatnya, orang yang paling hina, kata Nabi SAW. Jadi jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kita di malam hari ini, bahwa
Silakan kita bekerja, silakan kita bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Sepanjang kita punya niat yang baik, memberikan manfaat banyak manusia, maka insya Allah Ta'ala dengan hal tersebut kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan pula kita hidup di dunia ini hanya berambisi untuk mencari harta, memperkaya diri, memperbaiki status sosial, kemudian ujung-ujungnya melupakan agama, tidak beribadah kepada Allah, kemudian tidak mengenal hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dari apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada seluruhnya, dan saya mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan semuanya dengan sebaik-baik balasan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menjadikan pertemuan kita di malam hari ini sebagai pertemuan yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dari segala dosa-dosa kita, merahmati kita semuanya, dan dengannya Allah menambahkan keimanan kita, memudahkan urusan kita, melapangkan dari segala rezeki kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bersaudara, menjauhkan kita dari segala macam bentuk pertikaian, persengketaan, dan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima dari segala amal saleh kita, memperbaiki kehidupan kita di dunia ini, dan memberikan kehidupan yang baik di dunia, di alam barzakh, dan pada hari kiamat kelak. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.